Oke Pak Prabowo, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul. Jadi kurangilah bicara, saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini sedikit sekali kebijakan Anda kepada rakyat. Anda ini masih dikelilingi termul, dikelilingi pengaruh rezim terkutuk Laknatullah 10 tahun yang lalu. Itu tidak dipilih rakyat. Hai guys, kembali lagi di channel Mbak R React, dan kali ini kita akan mereact atau melihat sebuah video ya yang lagi-lagi ini jadi bahan istighfar netizen nih, karena Bapak Sugi Nur Raharja ya bikin pernyataan yang seolah memandang sebelah mata seorang Bapak Prabowo Subianto, presiden kita yang terhormat gitu ya, yang dia bilang ketika di situ dia mereact sebuah video dari Pak Prabowo yang mengatakan akan intinya mempertaruhkan jiwanya loh untuk Indonesia ini gitu ya. Tapi di situ Bapak Sugi Nur mengatakan bahwa Pak Prabowo nggak usah ngomong kayak gitu-gitu deh. Yang milih Bapak ini termul gitu kata dia. Dia kesannya merendahkan atau meremehkan gitu ya. Dulu Pak Jokowi terus yang disenggol, sekarang Pak Prabowo guys. Kira-kira apa ya maunya? Dan kelihatannya Sugi Nur ini menolak redup ya, karena seringkali bikin konten-konten yang ya kalau kita lihat ya, kalau nggak nyenggol Pak Jokowi ya Bapak Prabowo sekarang. Kita lihat siapa yang lagi tenar gitu guys. Dan selain itu juga ada video dari salah satu ustadz ya, yang kalau misalnya kita lihat di video itu tulisannya sih salah satu ustadz yang mendukung Bapak Anies gitu ya, yang juga membuat pernyataan yang seolah menyudutkan Bapak Prabowo. Kok orang-orang ini kayaknya nggak suka gitu ya Pak Prabowo jadi presiden, padahal udah jadi presiden mereka sekarang. Emang maunya diganti sama siapa sih kira-kira gitu guys? Kok mereka nggak mau terima kenyataan gitu ya, dan kesannya maunya mereka sendiri aja gitu guys. Kita lihat aja deh komentar dari netizen juga berikut videonya. Ini dia. Oke Pak Prabowo, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul. Jadi kurangilah bicara, saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini sedikit sekali kebijakan Anda kepada rakyat. Anda ini masih dikelilingi termul, dikelilingi pengaruh rezim terkutuk Laknatullah 10 tahun yang lalu. Itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul. Jadi ya Allah, ini yang dibilang Ustadz yang baru keluar dari penjara. Kau nggak cocok dan nggak pantas dipanggil Ustadz, apalagi kau dipanggil Gus. Nggak, kau bukan keturunan Nabi, bukan kau keturunan Ustadz. Anak Ustadz bukan, apalagi di pesantren bukan. Penyakit hati kau itu sudah meyakut. Aduh, mantan narapidana. Kau bilang Pak Prabowo bukan rakyat yang milih, tapi termul. Dungu. Otak kau itu ya, pikir baik-baik. Dungu kau. Termul itu bukan rakyat. Semua termul itu bukan rakyat itu. Bodoh kau. Nama aja bilang Gus Nur. Hei Nur Ustadz, dungu kau. Aduh, nggak jerah-jerah juga kau ya di penjara ya. Nggak jerah-jerah juga kau di penjara. Siapa tahu masih mau di penjara lagi yang kedua kalinya. Berdoa aja ya Pak Prabowo, tolong tuh Pak ya, penjarakan lagi kembali nih. Ini Ustadz odong-odong nih ya, Ustadz penipu nih. Semoga kau dilaknat sama Allah. Udah kau ya, itu hati kau ya, bersihkan. Apalagi kau baru keluar dari penjara, kau gak ada tobat-tobatnya memang ya. Tolong Pak Prabowo, ini orang bikin rusuh, bikin adu domba, provokator. Penjarakan aja lagi Pak. Dungu Ustadz bodoh. Dungu. Katanya Pak Prabowo bukan rakyat milih. Terus siapa? Termul ya, termul itu rakyat, bodoh. Aduh, Ustadz dungu. Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul.
Ini manusia-manusia kacau ini. Yang menang 58% dibilang ternak, bukan masyarakat, tapi ternak. Lalu kalian yang kalah apa? Yang minoritas apa? Hewan liar. Ngeri. Bisnisnya mandek kalau nggak menjabat. 3 kalinya pres gagal. Menang karena dibantu dan curang. Food estate singkongnya juga gagal. MBG-nya babak belur. Urus bencana kacau. Apa yang bikin kalian percaya dia lebih cerdik dari Trump dan setan Nyahu dalam bermain di BOP? Lalu ada segelintir orang yang ngaku-ngaku ulama, mingkem. Nurut cuma karena mau dibangunin gedung 40 lantai. Bajingan. Nah inilah bedanya saya dengan si Dungu ini tadi ya. Ya sama-sama pakai kacamata, sama-sama pakai peci, sama-sama bajunya representasi seorang muslim ya. Tapi bedanya saya punya otak. Ini disclaimer dulu ya. Kenapa saya ini sekarang bikin konten pakai peci, pakai baju seperti ini? Karena saya tadi setelah sholat subuh saya jogging. Terus setelah jogging saya mampir duduk di bawah pohon besar di kebun dekat rumah saya. Ya soalnya kemarin ada yang komen, "Lu kenapa sekarang bikin konten pakai peci terus, pakai baju muslim terus, baju batik terus?" Dungu. Ya gue beda sama lu. Gue habis sahur sholat subuh ke masjid, gue langsung jogging, gak langsung tidur kayak lu. Bukan mau jualan agama. Emangnya kayak junjungan lu kampanye jual agama? Dan lagian gue kan muslim, ya pakai peci. Kecuali gue Kristen atau Katolik atau Buddha, yang ngapain pakai peci, Dungu. Oke, kembali kepada si Dungu ini tadi ya. Kalau dengar ustadz-ustadz pendukung Abah itu ya, selalu omongannya itu ya bikin emosi, bikin darah tinggi gitu. Apalagi dia tadi bilang menang karena dibantu curang. Ya maksud saya sih, dari mana ceritanya suara 58% berbanding melawan suara 24% dibilang curang? Itu logika dan akal sehatnya di mana? Dan tadi di akhir dia ngomong bajingan. Ya Allah ya Rabbi, lu pakai peci, pakai baju muslim, kokoh, jubah, tapi omongan lu, mulut lu kayak dajjal. Nama lu aja yang bagus, ada Muhammadnya, tapi kelakuan lu kayak dajjal, kayak Abu Jahal. Mending ganti aja nama lu, Muhammadnya dibuang aja, diganti aja jadi Dajjal, Fir'aun. Lebih cocok itu. Udah bener main di Facebook aja, stay di sana aja, malah main TikTok. Lu tuh ya, SDM kayak lu tuh lebih cocoknya di Facebook atau di Twitter, karena itu kaum lu banyak di sana. Isinya para pembenci Pak Prabowo semua. Nah, lebih cocok di sana. Kalau di TikTok jangan. Apalagi ya, saya lihat di kontennya dia ini kan apa itu? Lagi di mana itu? Umroh kayaknya. Lu percuma mau umroh 1000 kali pun kalau hati lu busuk, pikiran lu isinya kebencian semua, ya percuma, nonsens, kosong semuanya. Lu belum tentu lebih baik dari Pak Prabowo. Bahkan lu belum tentu lebih baik ya dari Donald Trump. Jadi jangan ngira lu berpakaian seperti itu, lu tiba-tiba bisa mengklaim lu orang baik. Belum tentu. Apalagi lu sama Pak Prabowo jauh bagaikan langit dan gorong-gorong. Ya meskipun di mata lu Pak Prabowo itu salah semua ya, apa yang dia bikin salah semua, tapi setidaknya dia bisa menjaga lisannya, omongannya, nggak ngomong kayak lu ya, bajingan. Ustadz ngomong bajingan, gue jadi ragu lu ustadz atau preman pasar. Dan asal lu tahu ya, kalau di Jambi di tempat gue ya, ada ketemu orang kayak lu, ustadz ngomong bajingan kayak lu udah ditenggelamin ke Sungai Batanghari, udah dimakan buaya lu. Jadi lu bersyukur tinggalnya di sana dan tinggalnya di Indonesia. Bebas lu ngatain presiden, enak. Prabowo, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul. Telah habis kata terangkai. Rakyat tidak memilih Anda, yang memilih Anda itu termul. Oke, ini seru ini. Oke, kita kaji. Termul itu adalah sebutan untuk pendukungnya Jokowi yang disematkan oleh pembenci Jokowi. Pembenci Jokowi membuat sebutan dengan namanya termul, ternak Mulyono, yang artinya adalah Mulyono itu disamakan dengan nama Pak Jokowi. Nah, jadi di sini Bapak ini mengatakan bahwasannya Pak Prabowo itu dipilih termul. Nah, berarti bisa disimpulkan termul itu sama dengan rakyat. Nah, kan gitu. Mereka sendiri yang mengatakan bahwa termul itu adalah orang-orang yang mendukung Jokowi. Jadi sekarang kenapa mereka membantah bahwasannya pendukung Jokowi itu bukanlah rakyat? Nah, belum lagi
pendukung Jokowi itu sampai menang 2 periode, berarti kan pendukung Jokowi itu banyak. Oke. Dan pendukung Jokowi itu beralih mendukung Prabowo karena ada Gibran di sana dan menang. Berarti masyarakat Indonesia ini mayoritas mendukung Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya termul itu jauh lebih banyak daripada tidak termul, atau dalam kata lain terjal, atau bahasa lain termul itu jauh lebih banyak daripada yang benci Pak Jokowi dan Pak Prabowo, makanya menang. Oke, sampai sini paham ya? Rezim Jokowi, rezim laknatullah. Ada ya seorang pemuka agama yang kerjanya kata-katanya itu kata-kata kotor terus, kata-kata yang selalu bilang rezim Jokowi, rezim laknatullah. Kalian tahu lah kan orangnya itu siapa gitu loh. Kenapa bisa ada seorang pemuka agama yang ngomongnya melulu politik? Oke, kita maklumin aja. Kalau pemuka agama mungkin bisa membahas politik-politik ringan ya. Atau menjadi narasumber juga. Atau membahas hal-hal yang berbau dengan pemerintahan yang ringan-ringan lah. Tapi kalau udah keluar dari mulutnya itu hanya caci maki. Dan ngomongin Jokowi itu selalu dengan yang paling jelek. Itu pemuka agama atau pemuka apa kan gitu. Jadi kita bingung ini. Kalau kita dapat dari pemuka agama aja seperti ini kata-katanya, terus kita harus mendengar yang baik-baik itu dari siapa? Bukankah pemuka agama yang menjadi panutan kita untuk memberikan atau menyebarluaskan hal-hal yang baik di tengah-tengah kita sebagai orang yang beragama? Kan gitu. Menurut kalian gimana itu guys? Coba kalian komen. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukum. Tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan. Sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli nggak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong, dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Jadi oke guys, seperti itu video atau pernyataan dari Suginur sekaligus salah satu ustadz yang mendukung Bapak Anies gitu ya, katanya di situ detailnya seperti itu. Dan kalian bisa lihat sendiri mereka sama-sama menyudutkan Bapak Prabowo ya, dan ini agak miris kalau kita melihat karena rasanya kok sedih ketika kita melihat sesama anak bangsa gitu ya justru saling menjatuhkan, saling menghina, saling mengejek, bukannya saling mensupport gitu ya. Di keadaan Indonesia sekarang yang mencoba untuk bertahan di tengah keadaan Indonesia, dunia gitu yang sedang tidak stabil gitu ya, kita malah membuat sikap yang saling tidak support gitu guys. Dah, kalau misalnya dari netizen tadi sih kalian bisa nilai sendiri gitu ya. Banyak yang agak kesel gitu melihat pernyataan-pernyataan ini. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!